Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena perjalanan hidup kami bukan hanya sekedar kami jalani seperti apa yang kami mau, tetapi Tuhan memberi firman-Mu dan perkataan-Mu supaya kami menjalani hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Karena kami adalah umat Allah, milik kepunyaan Allah. Maka hari ini kalau kami diberi kesempatan lagi untuk mendengar, Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami juga merasakan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Pimpin kami semua dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Ya, pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita. Silakan jemaat yang terkasih bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Judul perikopnya adalah Kerajaan 1000 Tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci, jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara, perikop yang tadi kita baca, tentu kita tahu bahwa perikop ini berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara, kenapa kita perlu belajar bagian ini? Karena tentu saja sekalipun ini adalah hal-hal yang belum terjadi, tetapi ini sangat terkait erat dengan iman kita, ya, iman kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, ketika di bagian perikop yang tadi kita baca itu, dicatat bahwa iblis itu diikat dan kemudian menarik, saudara, karena dikatakan orang percaya itu memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun. Saudara, tentu ini bukanlah catatan yang harfiah, tetapi merupakan ungkapan simbolis. Lalu pertanyaannya adalah apa maksudnya?
ya kita sebagai orang percaya itu kemudian memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun. Ya, kalau ini simbolis, apa maksudnya? Saudara, simbolis ungkapan ini menunjukkan bahwa kuasa iblis itu dibatasi. Makanya ada angka 1000 tahun. Saudara, jadi dimaksudkan di sana bahwa ada satu masa kuasa iblis itu akan dibatasi. Dan pembatasan kuasa iblis, jadi kata pembatasan di situ, dibatasi di situ menunjukkan bahwa tidak total kuasa iblis itu tidak berkuasa sama sekali. Kita tahu nanti iblis juga masih bisa menyesatkan atau mempengaruhi orang percaya untuk melakukan kejahatan. Tetapi saudara-saudara, tujuan pembatasan kuasa iblis juga di bagian ini bukan menunjukkan bahwa kok Yesus tidak berkuasa. Ya, mungkin ada di antara kita berpikir bahwa kok cuma 1000 tahun iblis itu dibatasi kuasanya. Kenapa bukan dari sekarang dan selama-lamanya? Mungkin kita berpikir seperti itu. Apakah Yesus itu kurang kuasanya? Sehingga iblis itu hanya bersifat dibatasi saja kuasanya. Saudara, tentu maksudnya tidak seperti itu. Ya, karena justru pembatasan kuasa iblis itu menunjukkan bahwa Yesus itu yang berkuasa. Karena Yesus sendiri yang memberi kesempatan atau jangka waktu tertentu. Jadi kuncinya kuasa yang sesungguhnya itu terletak kepada Yesus. Nah saudara, sebenarnya ini juga menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu tidak hanya berkuasa atas iblis itu nanti, ya seperti yang tadi kita baca, pada kerajaan 1000 tahun barulah iblis diikat, maka disitulah terlihat kuasa Yesus. Saudara, tidak. Karena Alkitab justru mencatat bahwa ketika Yesus melayani, ketika Yesus itu ada di dunia, justru dia sudah menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara, ya kita melihat beberapa kisah dalam pelayanan Yesus, bagaimana dia juga mengusir roh jahat. Saudara, itu menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas roh jahat, bukan nanti, tetapi sudah ketika dia hidup di dunia ini. Dan bukan hanya sudah, saudara, tetapi nanti juga kuasanya itu tidak berkurang, terus akan dinyatakan. Saudara, apa pelajarannya bagi kita ketika kita membaca kisah atau catatan tentang kerajaan 1000 tahun ini? Saudara, bagi kita orang percaya tentu ini merupakan kabar pengharapan bagi kita, bukan? Ya seringkali kita meragukan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kita kepingin buktinya sekarang Tuhan. Masa aku cuma melihat Yesus bekerja itu ketika di Alkitab saja atau nanti ketika kerajaan 1000 tahun. Saya pingin buktinya sekarang Tuhan. Saudara, sebenarnya catatan tentang 1000 tahun ini menunjukkan kepada kita orang percaya bahwa kita punya alasan untuk berharap kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Yesus. Karena kita percaya bahwa kuasa Yesus itu nyata dulu, sekarang, dan yang akan datang. Maka saudara, apapun bentuk ya intimidasi iblis bagi kita orang percaya, entah itu juga menghalangi pelayanan kita, melemahkan kita, memberi kita penyakit, atau dan lain sebagainya, macam-macam pekerjaan iblis. Saudara, kita punya alasan untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ada kuasa yang lebih besar daripada si iblis, yaitu kuasa Yesus yang sudah dinyatakan bagi kita orang percaya. Saudara, mari terus berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena perjalanan hidup kami sebagai orang percaya yang penuh dengan tantangan dan godaan si iblis. Ternyata ada satu alasan bagi kami untuk terus setia menjalani hidup ini dengan segala godaan dan tantangannya, yaitu kuasa Yesus yang sudah dinyatakan, terus dinyatakan, dan akan dinyatakan. Kuasa Yesus yang akan terus mengikuti dan melingkupi umat-Mu.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Berbagai cara Kau nyatakan untuk menunjukkan bahwa kuasa-Mu tetap ada. Dan pengharapan kami sebagai orang percaya tidak akan pernah dilemahkan. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.